Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ad-dunya la rahata fiha li mu'minin aqilin albattah. Dunia itu tidak ada kesenangan di dalamnya bagi orang yang beriman berakal sama sekali. Isinya semuanya adalah yang menyusahkan, beban, urusan yang tidak pernah berkesudahan, pertengkaran, perebutan. Bagi orang mukmin yang berakal, bukan orang yang mukmin yang lupa, yang sadar, dia tidak mungkin akan mencari kesenangan di atas dunia ini. Karena itu Nabi SAW menggambari begini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman, surganya orang yang kafir. Kenapa? Penjara sekalipun ber-AC nggak ada yang betah. Penjara sekalipun makannya sate nggak akan betah. Penjara, orang tidak bisa bebas. Pikirannya kapan dia bebas, kapan dia keluar daripada penjara. Itulah orang yang beriman di atas dunia ini, saudara. Dia berpikir apa nikmatnya dunia. Makan enak tapi fitnah banyak, risiko tinggi. Boleh makan enak tapi awas, banyak penyakit loh. Boleh bekerja, awas, banyak perampok loh, banyak penipu loh. Apanya yang buat senang orang beriman? Tapi bagi orang kafir ini surganya. Surganya orang kafir. Kenapa? Dia merasakan kenikmatan di atas dunia. Masalahnya apa dia merasakan kenikmatan di atas dunia? Lupa kepada Tuhannya. Nanti akan dibahas ada di sini. Baik itu kafir fil i'tiqad atau kafir fil ni'mah. Wa idza wujidat fiha rahatun lahu, kalaupun orang mukmin ada kesenangan di atas dunia, fala budda wa antakuna mashubatan bi ghaflatin minhu an rabbih wa an ma'adi. Maka kesenangan dunia itu harus dibarengi dengan lupa kepada Tuhannya dan akhiratnya. Saudara, kalau ada orang mau divonis 1 bulan dia mati, cari hiburan atau dia tadi itu menangis, dia tentunya akan menangis, nggak nafsu. Hiburan apa mau sebulan lagi mati? Kalau orang divonis misalnya umur kamu tinggal sekian minggu, mungkin karena sakit atau apa, males dia, nggak nafsu makan, nggak nafsu apa-apa. Anda ini sudah divonis kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda ini sudah divonis setiap jiwa harus mati. Udah vonis itu. Tinggal eksekusinya kapan? Ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin lambat. Seharusnya banyak nangis, tobat kepada Allah, bukan banyak cari hiburan. Orang yang mau dieksekusi kok cari hiburan? Berarti nggak punya akal dong yang seneng. Karena itu lupa akhirat, lupa dengan kematian bisa membuat kamu senang dunia. Lupa kepada Allah bisa kamu membuat senang daripada dunia. Kalau Anda misalnya besok harus menghasab hakim karena ada tuntutan, akan diperinci satu persatu, besok harus menghadap kepada hakim, maka tentunya Anda nggak bisa tidur, berpikir apa yang ditanyakan ya, apa yang harus saya jawab ya,
Lu Anda juga begitu nanti harus bertemu dengan Allah. Harus bertanggung jawab daripada amalnya semuanya. Satu persatu. Tapi kita tidur terus, nggak pernah qiyamul lail. Gak model ini. Karena itu kalau hilang akal bisa senengin deh. Semenjak berakal kamu menjadi orang beriman, iman kepada Allah, yang bakal harus bertanggung jawab kepada Allah terhadap amalnya, setiap gerak-gerik dan ucapannya di hadapan Tuhannya. Beriman terhadap akhirat, yang dia tadi itu harus bertanggung jawab, harus dia kembali kepadanya, yang di situ ada rintangan, ada malaikat Israel yang menjemput nyawa, ada mungkar dan nakir, ada timbangan amal, ada hisab. Maka semenjak kamu menjadi orang beriman yang berakal demikian, kamu nggak mungkin akan bisa bahagia, saudara. Karena itu nggak ada kebahagiaan bagi orang beriman di atas dunia ini. Cuma ada cara untuk membuat ketenangan jiwa. Ketenangan jiwanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Anda sholat, Anda minta selamat kepadanya, Anda minta perlindungannya, itu akan membuatkan tentram jiwa dari itu semuanya. Amal ahmak, adapun orang yang bodoh, la yahtadi ila mawatinil afat. God yastarihu fid dunya. Ya, orang yang bodoh memang kadang-kadang bahagia di dunia. Dia bisa tertawa, dia bisa terhibur. Maklum bodoh. Hah? Terhiburnya apa di dunia ini? Padahal kalau kita lihat isinya kan semuanya tegang. Anda lihat semuanya tegang. Keributan di mana-mana, rebutan di mana-mana, kehancuran di mana-mana, balak di mana-mana, perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, perampokan di mana-mana. Apa yang membuat mereka bahagia orang yang bodoh ini? Wasababu wujudir rahalahu fiha kaunwa ahmak. Ya karena kebodohannya dia itu senang, dia bisa bahagia. La yahtadi ila mawatinil afat. La yahtadi ila mawatinil afat wa ma yashab rahatid dunya minal mukaddirat wal musyawwishatil haliyat wal mutawaggiat. Ya karena memang dia tidak mikir bagaimana dia mengarah ke tempat-tempat yang membahayakan. Makan, asal makan, nggak tahu bentar lagi ada serangan jantung dari makananmu, ada komplikasi, ada awas, hati-hati, ada kencing manis, awas, hati-hati. Dia nggak mikir itu, enak aja dia makan, nggak mikir itu, bodoh. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini. Padahal terjadi macam-macam. Wah, yang penting duit, korupsi sana, korupsi sini, tarik sana, tarik sini. Padahal bentar lagi banyak tuntutan loh dia. Jangan-jangan pindah dari istana ke penjara. Banyak contohnya. Dari dikawal di borgol. Banyak contohnya. Nggak mikir itu semuanya. Kejadian itu bisa terjadi seketika. Bahaya tadi itu terjadi seketika, risiko itu terjadi seketika bagi orang yang bodoh itu, atau mendatang. Kadang-kadang nggak langsung, Pak. Orang itu mendapat permasalahan itu kadang-kadang nggak langsung. Nggak langsung. Seakan-akan dia tadi itu bebas, seenaknya sendiri. Nggak bisa hidup seenaknya sendiri. Anda teliti mulai zaman dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, tidak ada satupun di atas dunia ini yang lolos daripada ancaman Allah bagi orang bersalah kepada Allah. Nggak ada. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun zalimun. Allah tidak pernah melupakan daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Cuma
ditunda sama Allah. Kenapa? Untuk supaya nampak benar-benar kezalimannya. Innama numni lahum liyazdadu itsma. Aku ini melulu dia, menunda-nunda adabnya adalah untuk supaya tambah salah, yang dolim tambah dolim, seenaknya sendiri, tambah hebat, tambah banyak kesalahan, tambah menindas, tambah otoriter, tambah dia melakukan apapun yang ia mau. Bisa. Kekuasaan ada, harta ada, senjata ada, pasukan ada, kelompok ada, umat ada misalnya. Tapi ketika turun azab, nggak berdaya semuanya, saudara. Nggak berdaya semuanya. Saya mau tanya, kalau tsunami datang, tank mana yang akan bisa menghalau itu semuanya? Kalau gempa datang, senjata mana yang akan bisa, pasukan mana yang akan bisa menghentikan itu semuanya? Hati-hati. Anda lihat bagaimana Fir'aun semuanya, 1 juta tentara, saudara, untuk menghabisi Nabi Musa dan pengikutnya. Udah disiapkan. Dan udah kepepet, ada di laut. Ini pasukan 1 juta udah merapat. Tapi ada jalan untuk menyelamatkan. Dipecah itu laut sama Allah. Tanpa berpikir si Fir'aun dan bala pasukannya ambisi untuk menghabisi Nabi Musa. Akhirnya dengan kebodohannya tadi itu tenggelam semua 1 juta pasukannya, saudara. 1 juta pasukannya habis. Dan semuanya dilelap oleh lautan. Kecuali jasadnya Fir'aun aja yang diselamatkan. Tsumma nunajji bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jasadnya Fir'aun tok yang selamat, yang lainnya tenggelam. Kenapa? Untuk jadi gambaran kepada manusia. Kamu semuanya pemimpin-pemimpin nih, jangan jadi seperti Fir'aun. Ini loh orang yang ngaku Tuhan tuh, yang maunya sendiri, yang menindas. Nih jadinya nih Fir'aun nih, pergi ke Mesir, jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Jasad orang yang pernah ngaku Tuhan, yang berbuat zalim, yang luar biasa, berkuasa 400 tahun tidak pernah sakit. 400 tahun mumet tak tahu, ngeluh tak tahu, loro untu tak tahu, mules tak tahu. Dimanja sama Tuhan, tapi akhirnya binasa, saudara. Nah, karena itu tidak ada roha. Orang yang bodoh aja yang bisa merasa senang dengan kehidupan dunia ini. Haitsu qalu, karena dikatakan oleh orang-orang yang soleh, la rohata fid dunya, nggak ada kebahagiaan, ketentraman di atas dunia, nggak ada. Jangan berharap kau. Zaman yang paling istimewa itu zamannya Nabi. Itu pun Nabi bagaimana? Diteror, dimusuhi, dikerjain, diancam, terjadi macam-macam, saudara. Dan itu sepanjang zaman di atas dunia itu akan begitu. Jadi kalau dibahasakan di sini, dunia itu arena. Tahu arena? Arena tinju. Arena tinju. Ya di kono teman-teman. Ya di situ ada nanti bercucuran darah, di situ ada pukul-pukulan, di situ ada banting-bantingan. Memang dibuat arena itu untuk perlombaan. Di sini ada orang beriman, di sini ada orang kafir, di sini orang-orang baik, di sini orang jahat, di sini ada orang yang percaya dengan Allah, di sini ada orang kafir mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Di sini diadu. Kehidupan itu akan terjadi setiap zaman. Ahasiban nasu an yaqulu amanna, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu hanya berpikir boleh berkata aku beriman begitu saja tanpa diuji? Nggak bisa, was. Anda akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu dikatakan annal insan yatlubu fid dunya ma lam yukhlaq fiha wa huwa raha. Manusia itu kadang-kadang mencari di atas dunia sesuatu yang tidak diciptakan di dunia. Apa? Kebahagiaan. Kadang-kadang manusia itu adalah mencari di dunia ini sesuatu yang tidak pernah diciptakan di dunia. Apa? Kebahagiaan. Nggak ada. Anda senang dengan anak ya? Anda senang dengan anak, harus berpisah kok dengan anak. Anda senang dengan tubuh Anda, nanti akan jadi makanan cacing tanah. Anda senang dengan kekuatan Anda, bentar lagi nanti lemah. Pasti. Anda dengan kesehatan Anda, bentar lagi sakit. Jelas. Anda senang dengan rumah, mungkin belum mati, udah dimiliki orang lain. Kenapa Anda bangkrut? Atau Anda harus keluar dari rumah, dimasukkan ke dalam kuburan setengah meter kali 2 meter, atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Apanya buat senang? Karena itu manusia kadang-kadang mencari sesuatu yang tidak pernah diciptakan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Ar-roha, kebahagiaan. Tapi ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang punya hati yang istimewa, orang-orang arifin. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu selalu dalam nikmat. Wa muradu bidzalika ar-rahatul kamilah safiyah min kulli wajhin li ahli al-basair wal 'uqul. Ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang khusus, tapi bukan kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan di dunia, tapi karena mendapatkan anugerah Tuhan. Nih, tak kasih contoh. Ada orang bahagia dengan main-mainnya. Bahagia kalau main kartu, merasa terhibur. Bahagia kalau main karambol, bahagia main biliar. Tapi coba orang yang punya ilmu, orang cendekiawan, dia bahagianya baca buku. Apa itu? Main-main begitu seperti orang nggak punya akal. Itu dia berkomentar. Nih, ini kebahagiaan, kita tambah ilmu. Membahas masalah ilmu, itu bahagia bagi mereka. Ada orang-orang yang hatinya terang, saudara. Kebahagiaannya adalah karena Tuhannya. Dia bahagia ketika qiyamul lail. Dia bahagia ketika baca Quran. Dia bahagia ketika dia berzikir kepada Allah. Dia bahagia ketika dia tadi itu munajat kepada Tuhannya. Wah, itu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penghening mataku, kebahagiaanku di dalam sholat. Dalam sholat kebahagiaannya Rasulullah. Sehingga Nabi itu kalau sudah diajak sholat, lupa semuanya, saudara. Istri yang cantik lupa. Punya istri Siti Aisyah yang mungil, disebut Humaira, perempuan kecil yang kemerah-merahan, lagi duduk mesra, dengar hayya 'alas shalah, dua-duanya bangkit, saudara. Si suami seakan-akan tidak kenal istri, si istri seakan-akan tidak kenal suami. Bangkit langsung berangkat menyambut sholat. Suaminya sudah 60 tahun, istrinya udah 55 tahun, udah nggak layak lagi, maksa semuanya. Hayya 'alas shalah, masih pura-pura mesra. Pura-pura nggak mesra sebenarnya. Udah nggak mau lihat, dengarkan aja omongannya. Malas mau lihat, udah lungsat semuanya. Karena itu mereka bahagia bukan karena urusan dunianya, tapi justru keluar daripada urusan duniawi, meluangkan waktu dan hati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran bagaimana kebahagiaan mereka. Sampai mereka berkata begini, laukana ahlul jannati yatana'amuna mithl ma natana'am fi jawfil lail lakanu la fi 'aishin thayyib.
Kalau seandainya yang ada di surga tadi itu mereka menikmati isi surga seperti yang kami nikmati ketika kami qiyamul lail, daripada zikir, daripada munajat, maka benar-benar kenikmatan surga itu adalah indah. Tapi kalau hanya sekedar karena buah-buahannya, karena minumannya, karena bangunannya, karena bidadarinya, kalah dengan kenikmatan yang kami rasakan ada di waktu malam ketika kami qiyamul lail. Hebat nggak? Itu kenikmatannya orang-orang yang punya hati yang luar biasa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nikmat sebenarnya. Yang lainnya itu bukan nikmat, itu lupa kepada Allah. Menikmati karena lupa, saudara. Taib. Wa dzalika kadzalik. Fa ammal ahmaq, adapun orang yang bodoh, wa man la aglalah, dan orang yang tidak punya akal waras, faqad yasdari, kadang-kadang dia senang tanpa itu semuanya. Walidzalik, karena itu dikatakan gila istaraha man la aglalah. Yang bisa senang di atas dunia ini orang nggak punya akal. Tak kasih gambaran ya. Tidurnya orang yang berakal sama orang yang gila, enak mana? Di trotoar tuh, ini kadang-kadang ruang AC tidak bisa tidur, mikir itu, mikir ini. Karena itu kalau kepingin Anda itu tenang di atas dunia, gendengo. Kalau tidak, mana mungkin, saudara. Kalau Anda menjadi orang beriman, Anda berpikir, ya Allah, kalau hari ini hari terakhir bagiku, aku mati hari ini, apa amalku? Padahal aku belum bertobat daripada dosaku. Astaghfirullahaladzim. Itu apa yang aku tinggalkan untuk anakku daripada tarbiyah, udah aku wasiat apa enggak? Bagaimana? Terus begitu orang beriman. Karena itu kebahagiaannya nggak bisa begitu, nggak terbatas dalam kebahagiaan sementara orang beriman itu. Kenapa? Berpikir tentang akhiratnya, berpikir tentang agamanya, berpikir tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis Nabi pernah berkata begini, ad-dunya daru man la daralah, wa malu man la malalah, walaha yajma'u man la aglalah. Dunia itu tempat orang yang nggak punya tempat. Dunia itu harta orang yang nggak punya harta. Paham nggak nih masanya? Maksudnya, Anda merasa punya rumah ya sekarang ya? Anda pernah merasa punya rumah? Itu bukan rumah kamu. Satu saat akan menjadi rumah orang lain. Kalau kamu mati, rumah orang lain tuh. Anda punya harta ya? Wah, ada 200 juta, ada 300 juta, ada 400 juta, ada 1 miliar, ada 1 T. Kalau kamu mati, harta orang lain, kamu nggak punya harta, kamu nggak punya rumah. Ini rumahnya orang yang nggak punya rumah. Kenapa? Hakikatnya bentar lagi dia nggak ada rumahnya, kuburan tempatnya. Nggak punya harta milik orang lain, seripis pun nggak akan bawa dia. Karena itu yang ngumpul-ngumpulkan dunia terus, dunianya ditumpul, rumahnya dibangun lagi, bangun lagi, wala yajma'u man la aglalah. Karena itu yang nggak punya akal yang hanya ngumpulkan dunia. Kenapa? Long bukan miliknya dia kumpul-kumpulkan. Long bukan tempatnya dia bangun-bangun terus. Yang bisa senang di atas dunia orang nggak punya akal. Waqad asyara al-Mutanabbi ila ma yagrub min hadzal ma'na. Mutanabbi pernah berkata dalam syairnya begini, tasful hayatu li jahilin aw ghafilin amma madamina wa ma yatawagga'u. Dunia ini akan bisa menjadi nikmat, tapi bukan orang berakal, bagi orang yang bodoh atau orang yang lupa. Bodoh lupa dari apa? Amma madha minha wa ma yatawagga'u. Bodoh daripada yang sudah berlalu, tidak dia mengambil pelajaran yang berlalu. Saya mau tanya,
Mungkin ada yang umurnya 70. Ingat nggak bagaimana orang yang kaya zaman dahulu 50 tahun yang lalu? Kemana mereka? Mati loh. Mikir, ternyata yang kaya juga mati ya. Hartanya sekarang kacar-kacir, anaknya kadang-kadang udah tukaran. Mana itu semuanya? Kalau mau berpikir yang sebelumnya, loh, bagi lagi sebelumnya. Fir'aun bagaimana? Mana istananya? Namrud mana istananya? Bahkan Nabi Sulaiman mana istananya? Yang ceritanya hebat-hebat itu semuanya. Gak ada semuanya. Kemana itu semuanya? Dunia itu akan menjadi senang, bahagia bagi orang yang lupa daripada kejadian yang telah berlalu. Kemudian orang-orang yang kaya yang terhormat, dulu jadi raja, dulu jadi presiden, dulu jadi menteri. Mana sekarang? Bongkar itu kuburannya, tulang belulang semuanya. Berpikir daripada yang sudah berlalu. Wa may tawagga'u, dunia ini menjadi bahagia bagi orang yang bodoh atau lupa daripada yang akan terjadi. Kamu tak lagi mati. Masa nggak tahu kalau diri ente ini calon mayit? Kalau orang itu berpikir entar lagi mati, nggak bisa nikmat pak hidup di atas dunia. Entar lagi dihisap, nggak bisa nikmat dia itu mengumpulkan harta. Entar lagi ditimbang amalnya, nggak bisa nikmat dia banyak tidur dan malas beribadah. Karena itu dunia ini akan bisa nikmat kalau orang bodoh dan orang yang lupa daripada yang sudah berlalu dan yang akan datang. Sampai dikatakan, lau alimasyatu madza tasiru lama akaltum minha saminan. Kalau seandainya kambing itu tahu dirinya bentar lagi jadi sate, jadi gulai, dicincang sama orang, nggak ada yang bisa merasakan dagingnya kambing. Belungan tok itu. Kenapa? Ndak wis percuma aku gemuk. Kenapa? Ngenakno manusia, aku akan disembelih, aku akan dibakar. Kita ini lebih daripada kambing, saudara. Saudara kita sudah berapa yang mendahului kita? Teman kita sudah berapa yang sudah lewat daripada dunia ini? Nggak pernah berpikir, ya kita beli buntut aja. Pantasnya kita ini jadi hewan, bukan jadi manusia. Waliman yughalitu fil haqa'iqi nafsahu wa yasumaha talabal muhali fatatma'u. Dunia ini bisa menjadi bahagia bagi orang yang keliru mengajak dirinya memahami hakikat dunia, keliru memahami dirinya untuk memahami hakikat dunia. Hakikat dunia ini apa? Fana. Hakikat dunia ini nggak ada. Hakikat dunia ini hina, tidak berharga. Makan makanan yang paling nikmat, saudara. Besok jadi apa? Basin, saudara. Pakai baju yang paling bagus, saudara. 10 tahun lagi apa? Gombal, saudara. Beli mobil yang paling mahal, saudara. 100 tahun lagi apa? Rombeng, saudara. Bangun rumah yang mewah, saudara. 200 tahun lagi apa? Jadi bongkaran, saudara. Orang kalau nggak tahu hakikatnya dunia, keliru memahami tentang hakikatnya dunia, baru bisa seneng dia. Baru dia seneng. Bagus ini, warnanya bagus. 10 tahun mangka. Bagus, cantik, luar biasa. 30 tahun dower semuanya. Karena itu dunia ini akan menjadi senang, menyenangkan kalau memang orang yang nggak tahu dengan hakikatnya dunia. Wa yasumaha talabal muhal yukallifaha. Kalau sudah nggak tahu hakikat dunia, memaksa dirinya untuk mencari kesenangan dunia, tapi itu muhal, satu hal yang mustahil. Fatatma'u, akhirnya ambisi dirinya, bagaimana bahagia. Dipikir kalau udah jadi orang terhormat,
Kalau jadi orang N1, R1, kalau perlu D1, dunia 1, nomor 1-1-nya, dianggap itu adalah paling nikmat. Padahal entar lagi dia diprotes sana sini, dituntut sana sini, pusing terus. Kalau dia itu kaya, baru dia akan menjadi terhormat. Padahal mana orang kaya yang bisa menikmati, saudara, kekayaannya? Mana? Anda lihat sekarang ini, yang ada di masjid, pas-pasan kabeh. Anda bisa nikmat, bisa majlis ada di sini. Yang kaya, bingung, nggak bisa. Bingung. Ditelepon sedikit ada urusan, waduh, kacar-kacir semuanya. Nggak bisa tenang kehidupannya. Justru yang gini enak, sandalnya japit, gak pernah diincer sama pencuri. Sepeda motor gak punya, gak pernah khawatir akan dicuri. Wah, itu nikmat Anda ini. Enak, tidur gak kepikiran apa-apa. Rumahnya gak dikunci, kenapa? Gak ada apa-apa nih, kloso, beda bisa. Karena itu yang bisa menjadi senang itu dunia bagi orang yang lupa dari ini, lupa daripada yang sudah berlalu dan yang akan datang tentang akibat, dan dia salah memahami hakikat dunia, akhirnya memaksa dirinya untuk berambisi dalam urusan dunia. Wa qala aidan, Mutanabi juga berkata begini, dul agli yashqa fin na'imi bi agli wa akhul jahalati fi syagawati yan'amu. Orang yang berakal itu susah payah di dalam menikmati dengan akalnya. Ada guru punya murid 1000, pikirannya gimana muridnya pinter, dia tadi itu menikmati dengan akalnya dengan susah payah. Dengan susah apa? Ada susah payah, dengan susah payah. Ada orang membuat acara untuk bisa menjamu ribuan orang misalnya. Wah, dia harus dia masak itu harus ngatur tukang masaknya, harus beli bumbu, harus beli itu. Dia membuat kenikmatan dia untuk sukses, dia dengan susah payahnya, dengan akalnya. Paham nih ya? Jadi yang berakal itu harus sikap susah, harus bersusah payah di atas dunia ini untuk menikmati akalnya loh itu. Wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh tadi itu, dia tadi itu dalam dalam kepayahannya menikmati. Dia merasa nikmat, saudara. Sebenarnya kan sebetulnya kalau dia banyak bekerja, dia merasa payah, nggak bosan gitu loh. Kesel aku, ini kesel, urusan terus kesel, kerja terus kesel, joko toko terus kesel, yang pasar terus kesel, kan seharusnya begitu. Tapi ini enggak, seneng dengan susah payahnya. Bodoh enggak? Untuk supaya dapat duit, padahal sudah punya duit, nggak bisa menikmati duitnya, tetap cari duit. Misalnya, dia harus meninggalkan waktunya dengan keluarganya, meriang, tetap berangkat, jaga toko. Kalau perlu kehujanan sampai ada di rumah, tambah sakit, masih besok berangkat lagi. Dia menikmati susah payahnya. Ini orang bodoh. Karena itu, pingin nikmat di atas dunia, caranya bagaimana? Jangan terlalu sibuk urusan dunia, buat ibadah kepada Allah. Kenalkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seperti anak kecil kepada orang tua. Anak kecil itu merasa senang kalau sudah dalam pangkuan orang tuanya, dalam pelukan orang tuanya, dalam kasih sayang orang tuanya, dekat dengan orang tuanya. Jauh dia merengek-rengek, cari ibu, bapak, dia cari. Kenapa? Dia tahu dia akan merasa terlindungi dengan orang tuanya. Dia akan merasa dimanja kalau sudah dekat dengan orang tuanya. Minta es krim, Pak, es krim, nangis, dikasih, dibelikan. Yang penting anaknya jangan nangis.
Bu, beli itu, dikasih. Nggak minta pun dibelikan, dibuatkan untuk anaknya. Kenapa? Kasih sayang luar biasa. Begitulah orang mukmin kepada Tuhannya. Dia selalu berdekat dengan Tuhannya, diliputi dengan rahmat Tuhannya, dengan kasih sayang Tuhannya. Kalau dia perlu, dia merengek sama Tuhannya, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah selamatkan aku, lindungi aku, Allah akan memberikan itu semuanya. Begitu nikmat. Dia jauh sedikit dari Tuhannya, langsung dia tobat kembali kepada Tuhannya, cari ya Allah, ya Allah, ya Allah, istighfar kepada Tuhannya, kembali lagi kepada Tuhannya. Begitu kenikmatan, saudara. Karena itu kita jangan tertipu dengan setan, jangan tertipu dengan dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Lihat ayat nih, jangan menipu kamu kehidupan dunia, jangan juga menipu kamu setan yang lihe dalam tipuannya. Allah dahulukan dunia sebelum setan. Kenapa? Karena nggak tunggu orang yang bodoh, saudara, nggak tunggu orang di pasar, di masjid, sama orang yang punya ilmu pun bisa tertipu dengan dunia. Bisa tertipu dengan dunia. Nah, Ustaz Taufik, kalau dikasih 2 juta, nggak noleh, saudara. 2 miliar baru mikir. 20 miliar buyar. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Karena itu mudah ya, kita harus kenali kehidupan di atas dunia ini. Jangan Anda mencari kebahagiaan. Kebahagiaan Anda bukan ada di dunia ini, tapi kebahagiaan Anda dalam ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan materi, bukan materi, saudara. Hati Anda dekat kepada Allah, maka Anda akan berbahagia ketika dekat dengannya, mesra dengannya, munajat dengannya, selalu mengingat kepadanya, dan Anda selalu diingat olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil, baca waghfir lana dhanbana ya wasi'al ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana dhanbana ya wasi'al ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. سيدنا واغفر لنا ذنبنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. والله أعلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. استغفر الله 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 استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم تقبل صيامنا وقيامنا ويعنا في هذا رمضان مع الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن الله سبحانه وتقبل إياكم من اتقاء الله وتقال من النار المنظور بعين الرحمة المفاض عليهم جزء العطايا والمنة والمواهب، ويغفر الذنوب ويصلح العيوب ويصلح القلوب ويؤتي كل الحاج المطلوب جاي حبيب المحبوب، ويفقنا وإياكم ليلة القدر التي هي خير من البشار، ويعيدنا رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في خير وضف عافية، وصلحنا وصلح أمور المسلمين ويهدينا والمسلمين وعافنا المسلمين وفينا ومن شر مصائب الدنيا والدين، ويهلك أعداء الدين وشد شملهم وفرج جمعهم وخرب ديارهم وقلل عددهم وأجرهم في الغابرين الخاسرين يا رب العالمين، ويغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، أن الله تغشاهم بالرحمة وفصل من الجنة، ويختم لنا ولكم سنة في العافية، ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا أن الله تغشاهم بالرحمة ويجعل قبورهم مرضات من الجنان، ويسلمنا وسلم من عذاب من النيران، ويجعلنا وإياهم قرة عين سيدي والدنا عدنان، وعلى هذه النية كن صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.